إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya nikmat Allah, taufik Allah, takdir Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita kembali bisa bergegas datang ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan ibadah agung di hari Jumat, yaitu salat Jumat berjamaah. Sekaligus alhamdulillah, semoga senantiasa kita pun dijaga ketakwaan dan keimanan kita oleh Allah. Kendati pun al-imanu yazidu wa yanqus, iman senantiasa bertambah dan berkurang, namun kita senantiasa berusaha terus menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Terkhusus tentunya keberadaan kita di bulan ini, bulan Sya'ban, bulan diangkat amal, dilaporkan amal selama 1 tahun kepada Allah. Siapa yang tidak ingin ketika diangkat, subhanallah, ketika diangkat amalnya kepada Allah dalam keadaan di atas kekuatan iman, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak beribadah di bulan ini, banyak berpuasa, para salaf membaca Al-Quran dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang agung, karena mereka ingin menutup ketika dia diangkat amalan mereka dalam keadaan di atas kekuatan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minni wa minkum shalihal amal. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah, sebuah ilustrasi sederhana ketika ada seseorang yang sangat mencintai kita, sangat lembut dan senantiasa menginginkan kebaikan untuk kita dan tidak ingin kita celaka. Katakan itu mungkin ibunda kita atau ayahanda kita atau orang-orang tercinta kita yang sangat lembut, sangat perhatian, sangat menginginkan kita selamat dan tidak ingin menginginkan kita celaka. Lalu satu saat dia mengatakan, "Hai anakku, celakalah engkau. Hai anakku, rugilah engkau. Hai anakku, janganlah engkau sekali-kali menjadi orang yang binasa, celaka dan rugi." Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita yakin bahwasanya perkataan itu bukan tendensinya keinginan celaka untuk kita, keinginan kita merugilah. Justru itu dari hati sanubari yang sangat dalam, karena menginginkan kita selamat mutlak, karena menginginkan kita selamat, menginginkan kita bahagia dan tidak menginginkan kita celaka. Permisalan itu kaum muslimin rahimakumullah, subhanallah, pernah diucapkan oleh kekasih kita sallallahu alaihi wasallam. Sosok manusia yang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum
Sungguh telah datang ke tengah kalian seorang Rasul yang sangat berat bila ada sesuatu yang membebani kalian, harisun alaikum, dan begitu semangat memberikan yaitu hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dia sangat-sangat sayang, lembut kepada kita orang yang beriman, karena dia menginginkan kita bahagia mutlak dunia dan akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, dia sallallahu alaihi wasallam subhanallah mengingatkan kita tentang satu masa yang sebentar lagi akan kita hadapi dan kita arungi. Masa di mana kalau kita di sana beruntung, maka dahsyat keberuntungan kita. Tapi sebaliknya kalau kita merugi, maka demi Allah celaka dan binasa dan merugilah kita. Dia mengingatkan kita sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin, ragima anfu mri'in, rugilah seseorang, celakalah seseorang, terhinalah seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, dia masih dimudahkan oleh Allah untuk bisa masuk ke bulan Ramadan. Summan salakh, lalu Ramadan usai, Ramadan selesai, falam yughfarlah, sementara dosanya masih menumpuk, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Merugilah dia, merugilah dia, merugilah dia. Kaum muslimin rahimakumullah, subhanallah, sudah di gerbang pintu kita, sudah berada di pelupuk mata kita bulan azim, bulan gagah, bulan yang berlimpah di sana kasih sayang Ar-Rahmanur Rahim, yang menginginkan hambanya bahagia mutlak dunia dan akhirat. Bulan pamungkas, Allahu Akbar. Siapa yang merugi di sana maka dia sangat merugi, dan siapa yang beruntung di sana maka dahsyat keberuntungannya. Bagaimana tidak kaum muslimin, sebagaimana kita telah maklumi dan harus kita terus hadirkan di telinga kita, di hati kita, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan sebentar lagi ke tengah kita untuk apa? Untuk membersihkan kita dari dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, supaya kita keluar bersih. Makanya Nabi tadi bilang, celaka kau masih ketemu Ramadan tapi Ramadan tidak membersihkanmu dari dosa. Untuk memberikan kepada kita oleh-oleh pahala yang dahsyat. Subhanallah, bukankah tidak ada yang kita bawa menuju Allah kecuali amal soleh kita, beratnya timbangan kita? Subhanallah, amalan-amalan yang agung, puasa yang tidak ada tahu pahalanya kecuali Allah, solat malam siapa yang bubar bersama imam seperti solat semalam suntuk. Belum lagi kita berbagi dan berbagi, memberi satu orang puasa berbuka sampai kepadanya pahalanya secara sempurna. Belum lagi cerita Allahu Akbar, siapa yang tidak terketuk dan tergugah hatinya ketika ada pengumuman khair Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar yang tidak ditemukan kecuali di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Dan itu tidak ceritanya kecuali di bulan Ramadan. Kemudian kaum muslimin, Allah juga menghendaki dengan datangnya Ramadan mengangkat derajat kita menjadi manusia termulia. Allah katakan, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, itulah tujuan akhir dari dihadirkannya Ramadan, agar kita menjadi the best. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah bukan si kaya, si cantik, si ganteng, si cerdas, la, tapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ketahuilah juga Ramadan adalah jalan pintas untuk kita menggapai kebahagiaan mutlak di akhirat. Subhanallah, nanti kita akan ditimbang, nanti kita akan diberikan buku catatan. Semuanya adalah amal dan bisa kita kuatkan di bulan Ramadan. Bahkan Ramadan menjanjikan syafaat. Allahu Akbar. Barangkali masih ada sisa dosa, tapi ketika kita dapat syafaat, insya Allah kita bisa bebas. As-siyamu wal Qur'anu, puasa dan Quran
yang kita baca, yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah, akan bisa memberikan syafaat kepada seorang hamba dari kiamat. Puasa akan bicara, ya Allah, aku larang dia minum, makan dan syahwatnya di siang hari Ramadan, berikanlah syafaatku kepadanya. Dan Quran berbicara, ya Allah, aku larang dia banyak tidur di waktu malam, berikanlah syafaatku kepadanya. Fayusyaffi'an, dua-duanya memberikan syafaat. Allahu Akbar. Dan ayol ikhwah, pamungkasnya Ramadan dihadirkan untuk membebaskan kita dari api neraka. Allahu Akbar. Siapa yang tidak takut neraka? Siapa yang tidak ingin bebas dari api neraka? Walillahi utaqa'u minan nar. Allah memiliki hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kulla lailah, dan itu setiap malam. Setiap malam terjadi pembebasan dari api neraka. Bahkan satu hari kita berpuasa, kata Nabi, menjauhkan wajah kita 70 tahun dari api neraka. Lalu subhanallah, kalau sudah bebas dari api neraka, tidak ada jalan kecuali ke surga. Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Di dalam surga ada satu pintu khusus namanya Rayyan. La yadkhulu fiha illa shaimun. Tidak ada yang masuk ke pintu tersebut kecuali yang puasa. Aina shaimun? Aina shaimun? Mana yang puasa? Mana yang puasa? Fa idza dakhalu ughliq. Kalau sudah masuk semuanya tertutup, dan kalau sudah tertutup maka mereka minum, kata Nabi, dan kalau sudah minum maka mereka tidak akan dahaga selama-lamanya. Kaum muslimin, Allahu Akbar. Jabir bin Abdullah mengingatkan kita, kata beliau, man lam yarbah fi Ramadan fa fi ayyi syahrin yarbah. Kalau tidak beruntung di bulan Ramadan, kapan lagi mau Anda? Di bulan apa lagi mau beruntung? Wa man lam yughfar fi Ramadan, siapa yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, fa huwa minal mahruminal khasirin, maka dia terhalang dari segala kebaikan dan dia termasuk orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah di abang pintu. Oleh karena itu, Allahu Akbar, tentunya kontesta dahsyatnya kebaikan Allah dunia dan akhirat sudah dekat di enam pintu, di pelupuk mata kita. Apakah kita masih santai? Apakah kita masih slow, tidak ada persiapan? Waliyadzubillah. Subhanallah, para salaf dahulu saking tahu gagahnya Ramadan, dan ini bukan hanya cerita, harus kita contoh. Sudah berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Qala Mu'ala bin Fadl, kanu yad'una Allah azza wa jalla 6 ashhur qabla Ramadan ayyuballighahum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa, ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimahullah, Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang semangat, siapa yang tidak. Dari kita, di mana dilihatnya? Dari persiapannya dari sekarang. Na'udzubillah, dulu Allah bercerita tentang orang munafik yang cuma omong-omong saja, omong-omong saja, pengen ikut jihad, pengen ikut bersama Nabi. Bohong. Kata Allah, lau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'asahum fasabbatuhum wa qila qudu ma'al qa'idin. Andai kata mereka benar mau keluar bersama Nabi berjihad, la'addu lahu 'uddah, maka mereka akan siap-siap. Mereka akan siap-siap. Tapi sebetulnya Allah tidak suka mereka, sehingga mereka dibuat malas, dibuat tidak ingat, dibuat tidak ada etos, dibuat tidak memiliki semangat. Waqila, maka dikatakan uqudu ma'al qaidin, sudah duduk saja bersama yang duduk, bersama anak kecil, bersama wanita haid, bersama wanita lemah, orang lemah. Sehingga na'udzubillah, Allah tidak menginginkan mereka beruntung bersama kaum muslimin. Maka jangan sampai. Oleh karena itu kaum muslimin, yuk kita siapkan Ramadan yang tinggal sebentar lagi, sebagaimana Nabi SAW. Oleh karena itu, apa saja kiranya kaum muslimin, di khutbah ini singkat khatib akan menyebutkan beberapa persiapan yang harus kita siapkan dari sekarang sebagai bukti bahwasanya kita semangat, kita jujur ingin menang di bulan Ramadan. Persiapan yang pertama tentunya memperbanyak doa kepada Allah.
Karena sejatinya tidak ada yang memanjangkan umur kita ke sana kecuali Allah. Sejatinya tidak ada yang menguatkan kita ibadah di sana kecuali Allah. Tidak ada yang membuat kita sehat masuk Ramadan kecuali Allah. Sebagaimana para salaf dahulu berdoa, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami dengan selamat ke bulan Ramadan. Wasallim Ramadan, wasallim li Ramadan, dan mudahkan kami, serahkan Ramadan kepada kami untuk kami bisa beribadah, dan terimalah Ramadan dari kami. Kaum muslimin, berdoa kepada Allah. Yang kedua, kaum muslimin, banyaklah bertaubat dari sekarang, banyaklah beristighfar dari sekarang. Oleh karena itu, di antara hikmah kenapa Nabi kabarkan malam nisfu Sya'ban, malam diampuni dosa kecuali yang musyrik dan yang masih punya sengketa permusuhan dengan sesama, karena memang Allah ingin membersihkan kita sebelum Ramadan. Masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan dosa, bersih dari dosa, akan lebih semangat, lebih bagus daripada masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan dosa kita masih bertumpuk. Banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk Ramadan dalam keadaan semangat dan bersih. Karena sebetulnya yang membuat kita semangat dan malas adalah kebersihan atau kekotoran hati kita. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin, yaitu al-azmul qawi. Al-azmul qawi, harus memiliki semangat yang kuat, tekad yang kuat. Niat dari sekarang. Kalau Ramadan yang lalu hatam 1 kali, nanti 2 kali, 3 kali. Kalau Ramadan yang lalu terkadang kita lewat sholat tarawih, kita akan gagah tegak melakukan tarawih. Kalau Ramadan yang lalu puasa masih malas, banyak tidur, ya, Al-Imam Ahmad mengatakan kepada anaknya Abdullah, inwil khair ya bunayya, inwil khair, hai anakku, senantiasa kau berniat baik, fa innaka ma dumta ala khairin ma tanwil khair. Engkau akan senantiasa di atas kebaikan selama engkau senantiasa niat melakukan kebaikan. Maka al-azmul qawi, yaitu kuatkan tekad kita, ini Ramadan harus lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Kemudian i'dadu al-ilm, kita menyiapkan ilmu. Kaum muslimin, rahimakumullah, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Oleh karena itu, hari-hari ini ketika kita mulai ulang lagi ilmu tentang Ramadan, fikih puasa, fikih tarawih, jangan sampai masuk Ramadan bodoh, tidak berilmu, maka di-upgrade lagi ilmu tentang Ramadan. Kajian-kajian tentang ilmu fikih Ramadan diulang lagi, bacaan-bacaan kitab-kitab tentang fikih puasa. Karena masuk ke Ramadan di atas ilmu, insyaallah akan lebih sempurna menggapai keutamaannya. Kemudian i'dadu al-amal wal iman, al-iman wal amal, kita siapkan iman dari sekarang. Tadi Nabi SAW, Allahu Akbar, Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Kata Ibnu Rajab, ini sebagai muqaddimah rawatib, persiapan, karena butuh persiapan. Kemudian para salaf dahulu menyebutkan bulan Sya'ban bulan Qurra, bulan para pembaca Al-Quran. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan mulai di bulan Sya'ban para salaf mulai banyak bersedekah, mulai banyak yaitu melakukan sholat malam. Kenapa? Sebagai pemanasan. Ayo, na'udzubillah, Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh di antara kita. Tentunya dengan persiapan yang matang, kuatkan ibadah kita. Jangan nanti baca Quran tar aja Ramadan, antum salat malam tarawih nanti aja Ramadan. La. Itu menunjukkan tidak keseriusan kita untuk menggapai kegagahan di bulan Ramadan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang keenam yaitu i'dadul jism. Kata ulama, juga perlu disiapkan jasmani kita. Karena Ramadan ibadah fisik, siangnya perut kosong, malamnya kaki berdiri. Makanya ayat Ramadan, faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, tapi jangan sampai sakit, nggak enak sakit. Maka dari sekarang siapkan badan kita, olahraga, minum obat barangkali, doping. Bila niatnya Ramadan, Allah memberikan pahala kepadanya. Kemudian i'dadul mal. Bagi sebagian semoga Allah luaskan semuanya rezekinya. Siapkan harta untuk Ramadan, minimal untuk kita dan keluarga kita. Tiap hari mungkin ada cendol, ada bubur kacang, ada tambahan menu, kita siapkan. Dan kalau bisa, subhanallah, kana nabiyyu ajwadun nas, nabi paling derma, wa kana ajwaduhu fi Ramadan, dan lebih derma lagi nabi berada di bulan Ramadan. Man fattara shaiman, barang mudah-mudahan kita bisa berbagi. Siapa yang memberikan buka kepada orang yang sedang saum,
maka Allah akan berikan pahala orang yang buka tersebut sampai tanpa mengurangi pahalanya. Bulan Ramadan bulan jud, bulan yaitu derma. Kemudian ikhwah, dari sekarang tanzimul waqt. Tanzimul waqt, sudah mulai ngatur waktu. Ya, jam sekian, jam kesekian, jam kesekian, jam kesekian, apa yang kita lakukan? Maka kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai Ramadan bulan tidur, Ramadan bulan malas, Ramadan bulan leha-leha. Perang terbesar yang menjadi penentu kemenangan atau kekalahan Islam terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar, Badar Kubra terjadi di bulan Ramadan. Antum tahu pembukaan kota Mekah di bulan apa? Di bulan Ramadan. Bukan Ramadan, bukan bulan malas, bulan leha-leha, bulan santai. La. Al-Imam Syafi'i menghatamkan Quran sehari 2 kali. Dan para ulama keumuman sehari sekali. Dan lebih umum lagi 3 hari sekali. Sedikit yang kurang dari itu. Habis waktu mereka untuk sungguh-sungguh di bulan. Kita atur waktu kita. Kita waktu di 10 hari terakhir ngapain? Kita bersahaja di rumah Allah. Dismanage dari sekarang. Bisa i'tikaf di rumah Allah. Dan seterusnya, atur waktu dengan baik. Dan tentunya jangan lupa, di antara persiapan Ramadan adalah yang masih punya hutang segera dibayar. Jangan sampai masuk Ramadan hutang Anda masih belum dibayar. Dan terakhir, tentunya di antara persiapan Ramadan, ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal, yang itu insya Allah alhamdulillah sudah diwakili oleh negara kita. Oleh karena itu kita dimudahkan, tinggal menunggu sidang isbat, yaitu ketetapan Ramadan, sehingga kita masuk dan keluar Ramadan dengan pengumuman mereka. Itulah 10 persiapan. Sekali lagi, yang pertama, banyak berdoa kepada Allah. Yang kedua, yaitu banyak bertobat kepada Allah. Yang ketiga, al-azmul qawi, yaitu kuatkan tekad. Tahun ini Ramadan harus lebih baik. Yang keempat, i'dadul ilm, dari sekarang siapkan ilmu tentang Ramadan. Yang kelima, i'dadul ilma al-iman wal amal, siapkan iman dan amal kita dari sekarang. Puasa dari sekarang, baca Quran sebagaimana salaf kita terdahulu. Yang selanjutnya, i'dadul jism, kita siapkan jasmani yang sehat. Yang selanjutnya, i'dadul mal, kita siapkan harta yang cukup, semoga Allah luaskan hartanya. Kemudian tanzimul waqt, kita mulai atur waktu kita. Kemudian ru'yatul hilal, kita melihat hilal. Dan siapa yang masih punya Ramadan hutang di bulan tahun yang lalu, segera dibayar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Taala, setelah kita sebutkan gagahnya Ramadan, dahsyatnya Ramadan, lalu kita sebutkan apa saja yang perlu kita siapkan. Ketahuilah, lakukan ibadah, seluruh ibadah kita di atas ikhlas. Ikhlas lillahi azza wa jalla. Ikhlas karena Allah, jauh dari syirik besar, juga dari syirik kecil. Yang kedua, ittiba. Lakukan semua ibadah kita, jangan sampai keluar dari tuntunan Nabi SAW. Oleh karena itu, sedikit khutbah di penghujung khutbah kita, ayul ikhwah, di antara penyelisihan, di antara yang harus kita jauhi, sesuatu yang menyelisihi Nabi SAW terkait Ramadan. Contoh, maaf tidak sedikit sebagian kaum muslimin, untuk menyambut Ramadan mereka mendatangi kuburan-kuburan tertentu. Mereka melakukan ibadah-ibadah tertentu, kumpul-kumpul tertentu. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Andai kata baik, niscaya orang-orang terdahulu dari Nabi dan sahabat yaitu mencontohkan kita. Ya, tidak ada keutamaan khusus ziarah kubur sebelum Ramadan, atau sebagian mengatakan Anda ada mandi wajib sebelum Ramadan, atau kumpul-kumpul sebelum Ramadan.
Maka ma'asyiral muslimin, sebaik apapun satu tuntunan, maka harus ada tuntunannya, contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak dicontohkan. Bahkan berbahaya, lebih berbahaya apabila terjadi kesyirikan, datang ke kuburan di bulan sebelum Ramadan dengan menganggap bahwasanya Ramadannya akan lebih berkah, akan lebih kuat, akan lebih diterima. Kalau diawali dengan ziarah ke kuburan ke Syekh fulan, wali fulan, maka naudzubillah dia sudah membatalkan Ramadan sebelum dia melakukan bulan Ramadan. Kemudian ikhwah, terkait dengan malam nisfu Sya'ban. Hari ini tanggal 10 bulan Sya'ban, tinggal 5 hari lagi malam nisfu Sya'ban. Pertama, para ulama khilaf tentang kesahihan hadis tentang malam nisfu Sya'ban. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Innallaha la yattali'u lailatan nisfa min Sya'ban. Allah turun, Allah melihat hambanya di malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah ampuni semua makhluknya, illa li musyrikin, kecuali yang masih di atas kesyirikan, masih berbau syirik, wa musyahin, dan masih punya sengketa permusuhan dengan saudaranya muslim. Maka dua kelompok ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Musyrik, masih kedukun, masih jadi dukun, masih yaitu menyembelih untuk selain Allah, masih nyambat-nyambat nama selain Allah dan seterusnya, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia muslim. Kemudian yang masih punya permusuhan, persengketaan dengan sesama kaum muslimin, terlepas dari sahih atau tidaknya, dan Syekh Albani mengatakan sahih hadis tersebut tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, namun ketahuilah tidak datang satupun hadis yang sahih, tidak datang satupun hadis yang sahih tentang kekhususan amal di malam nisfu Sya'ban, tentang kekhususan amal di hari siang nisfu Sya'ban. Idza jaa lailatul nisfi min Sya'ban fasallu lailaha wa sumu naharaha. Kata mereka, bila datang yaitu malam nisfu Sya'ban, maka salatlah di malam harinya dan puasalah di siang harinya. Sepakat para ulama bahwasanya hadis ini yaitu dhaif, hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan standar hukum. Apalagi ada riwayat tentang salat alfiyah, salat 1000, salat alfiyah. Apa maksud salat alfiyah? Yaitu salat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Kenapa disebut 1000? Karena dalam tuntunannya satu rakaat membaca 10 kali surat Al-Ikhlas, 10 kali 100 berarti 1000, maka disebut surat Alfiyah. Adapun tentang salat Alfiyah di malam nisfu Sya'ban, fahuwa maudhu', hadisnya palsu, tidak pernah datang dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian tabi'in di Syam seperti Khalid bin Ma'dan, kemudian Luqman dan sebagainya, mereka memakmurkan malam nisfu Sya'ban dengan salat malam, dan diikuti oleh orang-orang Syam, orang-orang Palestina, orang Yordan, tapi diingkari oleh ulama Hijaz. Diingkari oleh ulama Hijaz, yaitu ulama Makkah dan Madinah. Maksudnya bukan melarang Anda sholat malam di malam itu, bukan melarang Anda puasa di hari itu, bukan melarang Anda membaca Quran di malam itu, di hari itu, tidak. Namun yang dimaksud mengkhususkan tiba-tiba ujuk-ujuk sholat malam di malam itu, tiba-tiba puasa di hari itu, ada bacaan ayat-ayat, baca surat ini sekian kali khusus di malam itu, maka pengkhususan ibadah tertentu yang tidak biasa dilakukan sebelumnya, maka ini butuh dalil, dan tidak ada dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sebagai penyempurna. Ayo ikhwah, pastikan kita akan sia-sia di sisi Allah apabila tidak ikhlas dan apabila tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.